عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. Yang saya hormati para pimpinan, Bapak manajer, ibu-ibu, para pimpinan, karyawan, karyawati, serta rekan-rekan, adik-adik yang saya cintai, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan kepada Allah, yang mana alhamdulillah atas berkat rahmat dan izin dari Allah kita dapat berkumpul bersama dan bermuajahah. Kita dapat bersilaturahim, kita dapat duduk berdampingan bersama teman, handai tolan, kerabat, kawan, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah dan dalam rangka kita menyambut bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Amin. 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 Salawat dan salam tidak terlupa, marilah sama-sama kita sanjungkan dan semoga Allah selalu melimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta terhadap umatnya. Beliau Rasulullah Muhammad rela mengorbankan segala-galanya, bahkan menjelang ajal tiba yang difikirkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Sehingga Rasulullah Muhammad ketika bersujud ke hadapan Allah, beliau meminta bukan dunia yang diminta, bukan harta yang diminta. Ketika sujud ke hadapan Allah, ketika Allah sudah ridho kepada Rasulullah Muhammad, maka Rasul hanya meminta wa wahidan min ummati la yadkhulunan nar. Ya Allah, aku cuma minta satu permintaan. Apa permintaan Rasul? Permintaan Rasul kepada Allah hanya satu, yaitu wa wahidan min ummati la yadkhulunan nar. Ya Allah, janganlah engkau masukkan salah satu daripada umatku ke dalam neraka. Maka Nabi adalah Rasul yang bisa memberikan syafaat, sehingga Rasul menjamin kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, akan aku masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk ke dalam kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak yang saya muliakan, pada kesempatan waktu yang sangat singkat ini saya hanya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, saya akan menyampaikan bulan-bulan di dalam Islam. Kita berkumpul di sini adalah merupakan izin dari Allah. Dan ketika Allah menakdirkan kita untuk menjadi ahli surga, maka insya Allah kita akan cinta terhadap taman-taman surga. Hadirin, Rasul bersabda, apa yang disabdakan oleh Rasul, idza maratum biriyadil jannah farta'. Kata Nabi, apabila kamu melewati taman surga maka berhenti. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah di dunia ini ada taman surga ya Rasul? Ternyata di dunia ini ada 3 taman surga yang terkadang kita tidak tahu. Kita masih hidup di dunia, tapi kita bisa duduk di dalam surga. Kita masih hidup di dunia, tapi kita bisa diam di dalam surga, bisa iktikaf di dalam surga, kita bisa sujud di dalam surga. Taman surga yang pertama, kata Rasul, adalah ma bainal qabri wa mimbari. Ini taman surga harganya mahal. Kalau pengen masuk ke taman surga ini, kita harus punya uang minimal 30 juta. Kita berangkat haji atau berangkat umroh, kita sampai di Madinah, Jakarta Madinah, itu sekitar 12 jam ya, 8 jam ya.
Ya, 9 jam Jakarta Madinah. Sampai di Madinah, kita sholat di Masjid Nabawi. Kita masuk dari Babus Salam, lalu kita ziarah ke makam Rasulullah. Lalu kita masuk ke Raudhah. Ma bainal qabri wa mimbari. Ada di antara kuburan Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah itu ada raudhatan, taman yang termasuk daripada taman surga. Mudah-mudahan kita nanti bisa berangkat ke sana semua. Amin. Insyaallah kalau ada orang niatan bisa berangkat ke sana. Saya punya tetangga cuma jual pisang aja bisa berangkat umroh, Pak. Jual pisang sama pohonnya sama tanah-tanahnya. Itu bisa berangkat umroh. Kalau kita masuk dari Babus Salam, kita masuk ke Raudhah, itu ada Raudhatan min Riyadil Jannah. Di sana ada tiang Siti Aisyah. Tiang Aisyah itu adalah sebuah tiang yang sering untuk duduknya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah berdakwah, bermusyawarah itu duduknya di tiang Aisyah. Jadi kalau mau lebih jelas, kita berangkat ke sana. Insya Allah kalau ada niatan kita tabung dan Allah panggil menjadi tamu Allah, insya Allah kita akan bisa lihat Ka'bah. Amin. Kita akan bisa berziarah ke makam Rasulullah. Amin. Pulang dari Mekah, Madinah, kita pulang tanpa dosa. Amin. Ya Rabbal. Ini dalam Islam ada yang disebut dengan Raudhah. Ini taman surga yang pertama harganya mahal, uangnya besar. Yang murah ada yang murah. Kalau kata Pak Manajer diskon 30%, ini yang murah, gratis, nggak pakai biaya. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, di mana itu taman surga ya Rasul? Taman surga yang kedua adalah halaqatul dzikri wa halaqatul ilmi. Di mana kita berkumpul, seorang muslim dengan muslim lainnya berkumpul. Kita duduk berdampingan. Kita membaca doa, kita membaca salawat, ada majlis ta'lim, ada majlis ilmu, disampaikan tausiah, maka ini kata Rasulullah disebut dengan taman surga. Amin. Ini taman surga, duduknya kita sama duduk di dalam surga. Amin. Maka ada hadis yang mengatakan siapa orang yang duduk di taman surga dalam 1 detik saja, maka dia pahalanya dibuatkan istana oleh Allah di dalam surga. Amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga, taman surga itu ada di rumah kita. Yang pertama, surganya orang perempuan ada sama suaminya. Kalau pengen masuk surga orang perempuan gampang. Karena ketika Rasulullah Isra, Rasul diperlihatkan neraka, Pak. Rasul diperlihatkan neraka, Rasul diperlihatkan Lauhul Mahfud, Rasul diperlihatkan Sidratil Muntaha, Rasul diperlihatkan Lauhul Mahfud. Apa itu Lauhul Mahfud? Lauhul Mahfud itu gudangnya Allah. Jadi Allah menyimpan Al-Quran di dalam Lauhul Mahfud. Allah menyimpan Taurat di dalam Lauhul Mahfud. Allah menyimpan Injil di dalam Lauhul Mahfud. Dan Allah menyimpan 70 kitab dan mushaf serta takdir manusia di dalam Lauhul Mahfud. Maka Allah jelaskan, bal huwa Qur'anum majidun fi lauhin mahfud. Al-Quran Allah simpan di dalam Lauhul Mahfud. Injil Allah simpan di dalam Lauhul Mahfud. Zabur Allah simpan di dalam Lauhul Mahfud. Taurat Allah simpan di dalam Lauhul Mahfud. Kitab suci yang wajib kita imani ada 4, sesuai yang dikatakan oleh Allah, nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzala al furqan. Innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum adabun syadidu wallahu azizun dzuntiqam. Tahu nggak artinya itu? Ini zaman Google, tapi Google juga harus ada gurunya. Tanya sama ustaz. Jangan mentah-mentah dimakan. Sebab zaman sekarang ini, tadi malam saya baru ceramah di Mangga Besar, kemarin di Mangga 2, nanti malam saya di Subang. Sebab di zaman sekarang ini Yahudi luar biasa. Yahudi itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, walan taradu ankal yahudu wala nasaru hatta tattabi'a millatahum. Maka kenapa Isra-nya Rasulullah itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Karena di Masjidil Aqsa ini yang disebut dengan Palestina sekarang menjadi perebutan 3 agama. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Islam. Orang Yahudi mengklaim
bahwa di Palestina itu adalah tempat di mana dimakamkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Palestina itu ada bapak moyang mereka. Siapa? Anaknya Nabi Ibrahim, bapak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Anak keturunannya Nabi Yakub ini disebut dengan kelompok Bani Israel. Bani Israel yang Allah sebutkan, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alayya wa anni faddaltukum 'anil 'alil alamin. Bani Israel itu kelompok yang banyak diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Kelompok yang diselamatkan oleh Nabi Musa, tapi dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Bahkan kelompok Bani Israel ini dapat makan dari surga. Manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ketika Bani Israel diselamatkan oleh Nabi Musa, di dalam perjalanan mereka kelaparan, maka Allah menurunkan makanan dari surga. Manna wassalwa namanya. Manna itu makanan yang sejenis kapas, salwa itu burung yang sejenis burung puyuh. Tapi mereka apa katakan? Ya Allah, saya bosan makanan surga dulu, saya pengen tempe goreng, saya pengen yang lain-lain. Ini orang-orang yang tidak bersyukur adalah kelompok Bani Israel yang banyak diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, ini taman surga. Taman surga yang ketiga, derajatnya seorang istri. Bagaimana nasib seorang istri, masuk surga atau tidak? Apa kepada bakti kepada suami? Kalau dia bakti kepada suami, insya Allah surga sudah nunggu di dalam. Amin. Sebab seorang perempuan itu, kalau Al-Quran mengatakan wahurun ainun ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun. Seorang wanita yang soleh, seorang wanita yang solihah, seorang wanita yang taat kepada suaminya, maka dia nanti akan dijadikan pimpinannya bidadari oleh Allah. Amin. Bidadari yang Allah sediakan untuk kaum laki-laki jumlahnya 70 bidadari. Itu satu bidadari surga. Kalau Allah tampakkan ke dunia, maka niscaya Ayub pingsan Ayub. Kalau satu bidadari saja wajahnya Allah tampakkan ke dunia, pasti manusia pingsan. Kenapa? Saking cantiknya. Dan istri yang solehah, walaupun kita istri, kadang-kadang manusia jangan beranggapan kita jelek, nggak pede. Kenapa? Sebab kata Allah wahurun in, kalian wahai perempuan yang solehah akan Allah jadikan sebagai pimpinan bidadari. Bidadari surga satu saja kalau ditampakkan ke dunia, manusia pingsan saking cantiknya. Ibu-ibu wanita yang taat kepada suaminya menjadi pimpinan bidadari. Pimpinan tentunya orang yang paling cantik di dalam surga. Amin. Walaupun kita di dunia kadang-kadang orangnya hitam, jelek, pesek, bengong, tapi ketika kita masuk ke dalam surga, Allah jadikan tampangnya cantik semua. Yang laki-laki kembali ganteng semua. Amin. Dijadikan oleh Allah sebagai pimpinan bidadari. Maka wanita yang ingin masuk surga, surganya wanita ada pada suami. Alhamdulillah. Karena wanita itu derajatnya, pangkatnya apa kata suaminya. Kalau suaminya jadi RT, istrinya pasti dipanggil Bu RT. Betul? Kalau suaminya jadi lurah, istrinya pasti dipanggil Bu Lurah. Betul? Kalau suaminya jadi camat, istrinya dipanggil Bu Camat. Tapi kalau suaminya jadi maling, nggak ada Bu Maling. Yang ketiga, surga yang ada di sekitar kita adalah orang tua. Maka bulan ini sudah masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sya'ban artinya cabang. Maka siapa orang yang di bulan Sya'ban ini belum minta maaf sama orang tuanya, jangan harap bulan Ramadan puasanya diterima oleh Allah. Bulan Sya'ban ini orang Jawa bilang, maaf Pak Manajer, saya orang Jawa. Orang Jawa bilang bulan Sya'ban ini bulan Rawah. Betul ya? Nah, kita kenal dengan bulan Islam. Yang pertama Syawal. Syawal artinya peningkatan. Yang kedua